Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Pak Jajang Karya SPD MM sebagai fasilitator guru penggerak Kemendikbud, dalam hal ini sebagai narasumber dalam pelatihan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Yang saya hormati pengurus Forum MGMP BK Kabupaten Bogor. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu yang tergabung dalam pelatihan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita sehari-hari dan juga melaksanakan pelatihan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, sehingga kita bisa bertatap muka di selembar layar kaca ini. Ya, tak lupa kami panjatkan sholawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaatnya sehingga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Ya, untuk menyingkat waktu, langsung saja mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti untuk selanjutnya pemberi materi yaitu Pak Jajang Karya SPD MM. Nanti pada waktu Bapak Ibu pas pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu boleh langsung menanyakan seandainya ada yang perlu ditanyakan, atau boleh raise hand atau angkat tangan Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah menunggu sampai Pak Jajang materinya selesai gitu, tidak usah ya. Ya khawatirnya kalau menunggu materinya selesai Bapak Ibu sudah lupa apa yang mau ditanyakan gitu ya Pak Jajang ya. Oke, baik. Ya. Langsung saja kita berikan kesempatan waktu kepada Pak Jajang Karya SPD MM, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Yang mana sudah menyampaikan pembukaan pada kegiatan webinar kali ini. Selamat siang menuju sore kepada Ibu dan Bapak peserta webinar pada kesempatan ini. Baik Ibu dan Bapak, sebelumnya saya mohon izin share screen dulu ya Pak Budi ya, biar kita enak dalam menyampaikan materinya. Iya Pak, silakan Pak. Pak, sudah bisa dilihat Pak Budi, gimana Pak? Belum Pak, belum muncul. Oh, belum ya. Iya. Nah, udah muncul Pak sekarang Lagi Pak. OTW sepertinya Pak. Oh, udah sekarang Pak. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, supaya kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya Ibu dan Bapak, saya pertama kali untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu dan Bapak yang berada di Kabupaten Bogor, MGMP SMP ya Pak Budi ya? Iya Pak, kadang-kadang ada juga yang dari SD, dari SMA ada nggak Pak? Jadi tidak selalu dari SMP Pak. Oke, baik. Dari berbagai jenjang mungkin ya Ibu dan Bapak ini ya. Nanti juga dalam prosesnya saya mohon minta bantuan Pak Budi untuk membacakan chat kalau misalnya ada sesuatu hal yang saya perlukan ya Pak Budi ya, mohon kesediaannya. Iya Pak, siap Pak. Ya. Baik, kita kolaborasi nih sama Pak Budi. Kemarin sama Bu Artini, sekarang Pak Budi Hari Mulyono, selamat kenal dengan saya Pak Budi. Ya, selamat kenal juga Pak Jajang. Ya. Untuk Ibu dan Bapak juga salam kenal dari saya. Alhamdulillah saya jauh ya Ibu dan Bapak, ini berbeda kabupaten, tetapi dalam kegiatan ini walaupun kita berbeda kabupaten tapi terasa dekat ya Ibu dan Bapak. Nama saya adalah lengkapnya Bapak Haji Jajang Karya SPD SDMM, tanggal lahir di Bandung 19 Maret 1976, alamatnya berada di posisi Kertawangi Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, Cisarua ini mungkin Ibu dan Bapak sudah tidak aneh ya, nama Cisarua di Kabupaten Bogor juga ada nama Cisarua. Nah, kebetulan di Kabupaten Bandung Barat juga ada ya Ibu dan Bapak yang namanya dengan Cisarua.
Nah, tempat tugas saya, alhamdulillah, kemarin saya baru dilantik pada tanggal 8 Desember, posisinya sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri, namanya Harapan Mekar. Nah, Ibu dan Bapak juga seandainya nanti suatu saat kita bisa bersilaturahmi ataupun misalnya Ibu dan Bapak memerlukan sesuatu hal dengan saya, Ibu dan Bapak bisa, saya welcome untuk menerima WA, chat gitu kan dari Ibu dan Bapak dengan nomor yang tertera di layar. Alhamdulillah untuk pengalaman ini bukan sekedar untuk sombong-sombongan nih Pak Budi ya, untuk memberikan motivasi saja buat Ibu dan Bapak rekan-rekan yang saya cintai ini tentang kok bisa gitu ya seorang asalnya saya berangkat dari guru Ibu dan Bapak, tetapi saya tidak stuck di guru saja, mengembangkan karir saya di bidang lain dan mungkin tidak kebetulan dikarenakan ini butuh perjuangan yang cukup panjang juga ya Ibu dan Bapak untuk memperoleh sebuah pekerjaan begitu. Sebelum saya direkrut menjadi seorang fasilitator di kementerian, itu adalah saya sebagai ASN, Kepala Sekolah di SDN Harapan Mekar Kabupaten Bandung Barat, terus juga saya sebagai pengurus organisasi PGRI di Kabupaten Bandung Barat, Ketua KKG juga, Ibu dan Bapak. Alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk berprestasi sebagai juara 1 di guru berprestasi di Kecamatan Cisarua di tahun 2012, 14, 16, dan 18. Alhamdulillah juga karir saya juga diawali dari instruktur nasional kurikulum 2013 di tahun 2014. Juga alhamdulillah juga saya sebagai instruktur nasional program guru pembelajar pada waktu itu yang dilaksanakan oleh kementerian di tahun 2016, juga sebagai instruktur nasional di program PKB Kemdikbud 2018. Mungkin di antara Ibu dan Bapak juga ada yang sama-sama ya berjuang di PKB pada waktu itu. Juga sebagai instruktur nasional di program PKP yang masih hangat-hangatnya waktu kemarin ya di 2020, juga sebagai guru inti di Kabupaten Bandung Barat juga Ibu dan Bapak. Nah, terus juga ketua komunitas praktisi di gugus kami juga ini nih baru-baru ini di tahun 2020 juga sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Bogor selama hampir 9 bulan ya Ibu dan Bapak sebagai pengajar praktik untuk di program guru penggerak ya. Nah, kebetulan kalau tidak salah tuh saya tugasnya di Kecamatan Parung. Kecamatan Parung, barangkali ada yang dari sana ya Ibu dan Bapak. Juga sebagai pembahas diseminasi belajar dari rumah Dirjen Pendas itu yang melaksanakan, juga selanjutnya juga sebagai guru pembimbing khusus sekolah inklusi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, kebetulan GPK-nya di Kabupaten Bandung Barat itu baru hanya 4 orang, salah satunya mungkin saya. Nanti Ibu dan Bapak juga bisa lah mengeksplor nanti pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan tentang KPK juga welcome. Saya insya Allah kalau misalnya saya bisa membantu Ibu dan Bapak. Selanjutnya juga ini tugas saya yang terakhir yaitu sebagai fasilitator PPGB Kementerian Kemdikbudristek RI tahun 2021 sampai dengan sekarang. Nah, untuk di fasilitator ini saya kenal dengan Bu Rizka gitu kan, sama Bu Iswatun, juga dengan Pak Sudarno. Ini kami sama-sama bertugas pada waktu di pengajar praktik di Kabupaten Bogor sampai kepada sekarang sebagai fasilitator gitu ya. Kenapa saya kok bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor? Nah, itulah latar belakangnya Pak Budi. Saya kenal dengan Pak Darno, dengan Bu Rizka, dengan Bu Iswatun gitu kan. Itulah pentingnya silaturahmi ya Pak Budi ya. Baik. Iya, betul itu Pak. teman-teman.
Kita mulai dengan pembahasan kali ini. Tadi salam kenalnya sudah. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Ibu dan Bapak, kita awali saja pada kesempatan ini dengan simbol-simbol yang tertera di layar. Itu yang pertama adalah simbolnya adalah ada pensil dengan buku tulis ya, Ibu dan Bapak, dikarenakan kita seorang guru. Terus usia kita juga sudah tidak belasan tahun lagi, sehingga kalau memperoleh suatu ilmu pengetahuan cepat memahami, cepat menangkap, tetapi cepat juga hilangnya gitu kan. Jadi tolong disiapkan buku tulis dengan penanya. Jadi kalau ada hal-hal penting Ibu dan Bapak bisa mencatatnya gitu kan. Atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan Ibu dan Bapak sampaikan kepada saya, itu kan dituliskan supaya tidak lupa. Nanti langsung saja, kata Pak Budi juga, tidak usah menunggu selesai dulu. Saya menyampaikan materi, kalau ada yang ditanyakan boleh raise hand dulu ya Ibu dan Bapak ya. Selanjutnya di sini ada roda. Roda itu adalah perputaran berjalannya sirkulasi otak kita. Jadi kalau misalnya dalam menangkap sebuah ilmu pengetahuan itu Ibu dan Bapak pasti Pak, suaranya bekerja. terputus-putus, Pak. Oh, terputus-putus ya? Gimana sekarang? Tes. Ya, Jelas? jelas Pak, jelas. Jelas Pak Suaranya Budi, masih bagus. terputus-putus. Bagus kalau sini Pak Budi. Udah. Bagus. Oh iya. Oh, bagus. Bagus Oke, Pak. siap. Oh, Hanya gambarnya aja. iya, Hanya iya. gambarnya aja tuh. Baik, kita lanjutkan ya. Itulah sistem cara kerja otak kita supaya kita bisa memahami materi. Jadi Ibu dan Bapak fokus gitu kan. Fokus. Nah, seperti gambar yang di bawah ini juga ada di situ cara kerja otak kita ditambah dengan hati, berarti perasaan kita harus cukup nyaman, bahagia begitu supaya kita bisa menangkap materi yang dari saya, Ibu dan Bapak bisa mencernanya dengan baik. Selanjutnya juga di situ ada unmute mikrofonnya di garis, itu berarti Ibu dan Bapak supaya bisa mendengar penjelasan saya dengan baik, mohon mikrofonnya untuk dimatikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya gitu kan, bisa dibuka mikrofonnya. Selanjutnya ada kamera di situ. Nah, Ibu dan Bapak mohon izin. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak Bu Piliani sepertinya belum bocor ya. Oke, baik. Iya. Baik, untuk kameranya kalau Ibu dan Bapak sinyalnya bagus, terus mendukung begitu supaya on kameranya biar saya melihat bagaimana ekspresi Ibu dan Bapak kelihatan bisa dari sini, apakah Ibu dan Bapak sedang bersedih atau sedang kesal atau sedang bahagia, sehingga tetap muka di antara kita gitu kan mempunyai ada sinyal-sinyal chemistry yang bagus gitu ya Ibu dan Bapak ya. Selanjutnya juga di situ ada simbol chat. Ibu dan Bapak bisa mempergunakan sebaik mungkin kolom chat nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan yang saya sampaikan, Ibu dan Bapak bisa menulis di chat tersebut. Atau misalnya tidak kebagian raise hand-nya, Ibu dan Bapak bisa menulis pertanyaan atau jawabannya di chat, kolom chat itu. Tadi saya sudah terangkan ya tadi ya cara kerja otak dengan hati. Sekarang juga jam, kita tepat waktu. Alhamdulillah saya tadi hadir jam 2 kurang malah gitu kan. Berusaha untuk tepat waktu, nanti juga selesainya juga diusahakan untuk tepat waktu. Kita sampai jam berapa Pak Budi? Jam 16, Pak. Oh, jam 16 ya. Oke, berarti 2 jam ke depan ya. Tapi kalau misalnya dikira nanti materi selesai juga Ibu dan Bapak sudah dianggap paham gitu kan, memahami tentang materi ini, saya kira Bisa tidak kurang, sampai, bisa kurang ya, tidak sampai harus pas Iya, jam betul, 16 gitu ya. Fleksibel saja, Pak. Fleksibel. Oke, siap. Nah, Iya, ini ada betul. tangan,
ada tangan, jadi tadi kalau misalnya ada yang ditanyakan, ada instruksi apapun, pergunakan raise hand terlebih dahulu, nanti akan ditunjuk oleh Pak Budi, baru bisa Ibu dan Bapak menyampaikan hal-hal tersebut ya. Nanti kalau misalnya sama Pak Budi belum ditunjuk, ya berarti antrian mungkin ya gitu ya Pak Budi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya awali dulu dengan slide yang pertama. Ya, kita berarti dalam saat ini dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional ya. Takutnya salah nih, soalnya kemarin-kemarin saya pas pernah nih Pak Budi, saya pas nayangin PPT judulnya berbeda dengan yang mau ditayangkan gitu. Saking saking sibuknya waktu kemarin saya buka pembelajaran diferensiasi. Bapak maaf, ini bukan pembelajaran diferensiasi pada sosial dan emosional. Nah, kebetulan alhamdulillah pada saat ini tepat kita akan membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional Ibu dan Bapak ya, tanggal 20 Januari tahun 2023. Nah, baik Ibu dan Bapak, untuk capaian umumnya saya juga akan sampaikan. Jadi apa saja sih sebetulnya Ibu dan Bapak mengikuti sesi webinar kali ini, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Capaian umumnya Ibu dan Bapak harus mampu. Jadi setelah nanti saya sampaikan materi ini, Ibu dan Bapak harus benar-benar bermanfaat gitu kan. Ada bekal yang dibawa oleh Ibu dan Bapak untuk di sekolah Ibu dan Bapak gitu kan. Pertama adalah mampu mengelola aspek sosial dan emosional dalam berperan sebagai guru. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mampu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan komunitas. Jadi Ibu dan Bapak nanti pembelajaran sosial dan emosional ini harus bisa menerapkannya itu selain di lingkup kelas, juga lebih besar lagi komunitasnya di lingkungan sekolah dan lebih besar lagi di komunitasnya, baik itu di MGMP maupun di komunitas lainnya yang lebih besar daripada sekolah itu. Ya, itu adalah tentang cakupan secara umum, dan untuk tujuan kita kerucutkan lagi Ibu dan Bapak ya. Tujuan hari ini itu bahwa Ibu dan Bapak harus bisa menggali ide-ide inovatif, baik inovatif maupun kreativitas Ibu dan Bapak yang dituntut untuk supaya bisa menerapkan dan menumbuh kembangkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, sekolah dan komunitas sekitarnya. Jadi udah harus sampai ke sini ya Ibu dan Bapak ya, harus dibawa nih. Jadi jangan sampai Ibu dan Bapak mengikuti webinar selama 2 jam bersama saya gitu kan, tidak ada sedikit pun yang Ibu dan Bapak bawa gitu kan. Jadi harus bisa menggali ide-ide untuk menerapkan atau menumbuh kembangkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, sekolah, dan komunitas sekitarnya. Nah, selanjutnya, Ibu dan Bapak, sebelum kita ke slide-slide berikutnya, saya pengen tahu dulu gitu kan, bagaimana Ibu dan Bapak pada saat ini, apa sih perasaan Anda atau Ibu dan Bapak, termasuk juga Pak Budi di situ, yang dominan dalam beberapa hari ini? Ya, apa perasaan Ibu dan Bapak yang dominan dalam beberapa hari ini? Yuk, kita refleksikan. Di situ ada roda emosi yang menurut Pocik. Ibu dan Bapak bisa mengungkapkan perasaan yang sekarang lagi dirasakan itu, apakah ketenangan atau apakah optimis, apakah sedang tertarik gitu kan. Ibu dan Bapak sedang mengikuti webinar tuh, misalnya ada yang lihat rekan di sampingnya atau sedang melihat saya gitu kan, apakah tertarik atau bagaimana gitu kan, atau Ibu dan Bapak sedang optimis, wah ini pembelajaran sosial emosional nih, ada apa sih di dalamnya gitu kan merasa tertarik tuh. Terus misalnya ada cinta kah Ibu dan Bapak, misalnya pas mengikuti webinar ini sedang misalnya sedang jatuh cinta, bisa saja kan sedang jatuh cinta gitu kan, baik itu sama anaknya, sedang jatuh cinta dengan hewan peliharaannya gitu kan, itu bisa saja terjadi. Atau misalnya Ibu dan Bapak sedang dalam keadaan jengkel pas mau mengikuti webinar ini, tiba-tiba
istrinya minta uang belanja, atau misalnya anaknya sedang minta jajan gitu kan, tiba-tiba kan pasti kesal gitu kan, sedang kesel nih gitu kan, sedang jengkel. Atau misalnya lagi marah-marah gitu kan, aduh ini pekerjaan ini saya belum selesai, saya sebentar lagi saya harus berangkat ke ini, tiba-tiba ada jadwal webinar gitu kan. Nah itu kan juga pasti akan ngerasa ibu ada punya perasaan marah ya, ibu dan bapak. Atau misalnya lagi benci, lagi duka, lagi sedih, nah itu. Coba Ibu dan Bapak sekarang diungkapkan perasaan yang Ibu dan Bapak yang sekarang lagi dominan dalam beberapa hari ini di kolom chatnya. Nanti akan saya bacakan. Iya, boleh Pak Budi, silakan mau dibantu. Barangkali ada yang sedang Ya, perasaan. silakan Bapak Ibu yang mau mengungkapkan perasaan untuk saat sekarang ini Bapak Ibu. Iya, iya silakan. Boleh raise hand atau lewat kolom chat Bapak Ibu. Ya, Dipersilakan. silakan. Di kolom chat masih kosong Bapak. Iya, mau raise hand juga boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan perasaan hari ini. Boleh Pak Budi saya. Pak Dedi, ya mangga silakan Pak Dedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Pak Dedi, salam kenyal. Salam kenal sama Pak Jajang. Saya dari SMP 1 Jonggol, Kabupaten Oh, Bogor. Cijonggol ya. Ya. Monggo, Pak. Ya, kebetulan pada hari ini perasaan saya lagi santai saja, menikmati suasana webinar ini, melihat bagaimana ternyata ada orang Bandung juga yang lebih sukses, yang Pak Jajang ini salah satu termasuk orang yang sukses. Melihat tadi, ya. Selamat aja untuk Pak Jajang, jadi lagi menikmati aja perasaan hari ini. Makasih Pak Jajang. Iya baik, Pak Dedi sekarang lagi santai gitu kan ya. Berarti ada pemicu atau penyebabnya lah, Pak? Pemicunya ya itu lagi menikmati suasana sekarang, pulang dari sekolah. Kebetulan hari ini mengikuti webinarnya di rumah. Biasanya kan di sekolah, pada hari Jumat, barangkali setelah Jumatan langsung pulang. Jadi pemicunya barangkali ya ada suasana di rumah berbeda lagi dengan di sekolah. Barangkali. Oh gitu. Iya baik, terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan dengan perasaan emosional yang lagi santai ini Bapak bisa fokus dan bisa menikmati nanti materi-materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih baik dicerna oleh Bapak Dedi Karyana ini ya. Ya. Baik, yang lainnya kasih, Pak. Ibu. Silahkan. Ada yang ngechat Pak, Bu Teti Pak. Oke. Ya Bu Teti dipersilakan. Silakan Bu Teti. Halo Bu Teti. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Alhamdulillah ya Pak, karena kami guru BK, jadi sudah terbiasa untuk mengelola perasaan, jadi apapun yang terjadi harus berpikir positif, itu aja sih, jadi selalu insya Allah selalu happy. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat. Demikian, makasih. Iya, terima kasih Bu Teti. Berarti pemicu atau penyebabnya itu adalah positive thinking ya, Ibu dan Bapak ya. Oke. Iya baik, Ibu Teti terima kasih. Mungkin ada lagi selainnya. Ada lagi Bapak dari Bu Fitriani. Bu Fitriani. Dari Bu Fitriani SMP Negeri 1 Caringin. Halo Bu Fitri. Baik, Bu Fitri silakan. Bu Fitri. Mangga Bu Fitri. Oh iya, maaf mikrofonnya belum dibuka. Oh iya ya, silahkan. Iya. Ya alhamdulillah perasaan saya hari ini bersyukur sekali ya. Sepertinya mungkin karena rileks santai, besok udah weekend nih, 3 hari libur, jadi bersyukur juga dan iya. Terus ya bersyukur juga ini bisa bertemu di kegiatan webinar gitu. Jadi alhamdulillah lah dipertemukan dengan orang-orang yang bersemangat gitu Pak. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Fitriani dari SEPN 1 Caringin. Berarti perasaannya sekarang itu lagi happy. Saya sangat beruntung ya Pak Budi mengisi waktunya ini di hari Jumat, kebetulan besoknya di Sabtu libur, sehingga Ibu Fitriani merasa gembira dikarenakan sekarang santai. Wah, besoknya itu hari Senin nyantai libur juga gitu kan, bersama. ada di rumah berkumpul sama keluarga. Itu mungkin pemicu atau penyebabnya ya Bu Fitriani. Mungkin Iya, bisa Pak. satu orang Ya. lagi. Kemudian ada Bu Cahyu Astriwi. Ya. Monggo. Bu Cahyu. Mangga Bu Cahyu. Halo Bu Cahyu. Tidak ini Pak. Lanjut saja Pak. Oh, sudah ya. Tidak ada lagi, Mantap. Pak. Pak Jajang ya, dilanjut aja. Baik. Nah, tadi Ibu dan Bapak kita Ya. sudah merefleksikan bagaimana perasaan Ibu dan Bapak pada saat ini atau beberapa hari ini ya, perasaan Ibu dan Bapak ya, emosi itu ada roda emosi. Jadi Ibu dan Bapak saya luruskan di sini dulu sebelum kita menginjak ke tahap yang selanjutnya, bahwa emosi itu tidak hanya perasaan kesal gitu kan, karena identik itu kalau mendengar emosi atau emosi gitu kan pasti cenderungnya marah, ngamuk kan, seperti itu ya kalau kita dengar emosi. Padahal emosi itu adalah pengelolaan perasaan kita secara psikologi itu. Jadi banyak sekali di situ, ada perasaan-perasaan bahagia, ada duka, ada benci, terkesima, takut, tunduk, khawatir, dan lain-lain gitu kan. Tidak hanya sekedar marah-marah atau agresif saja gitu kan. Perasaan bahagia seperti tadi juga adalah termasuk kepada emosi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk mengelola emosi Anda secara sehat dan positif? Nah, Ibu dan Bapak, ada lagi tuh yang ditanyakan oleh saya gitu kan. Kira-kira apa saja sih kegiatan yang Ibu dan Bapak lakukan untuk mengelola emosi Ibu dan Bapak secara sehat dan positif? Ya, silakan Ibu dan Bapak. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan kedua ini. Mangga Bapak Ibu. Karena saya pengen tahu dulu tuh tadi emosinya seperti apa, sekarang cenderung positive thinking dan kegiatan-kegiatan untuk berusaha mengelola emosi secara sehat dan positif yang biasa Ibu Bapak lakukan gitu kan. Silakan Bapak Ibu untuk mengemukakan pendapatnya atau perasaannya atau Ya. emosinya. Kalau bisa langsung itu aja ya Pak ya, langsung berbicara gitu ya Pak ya, Iya, Raisen. biar langsung nyambung. Biar kita ada komunikasi yang efektif. Betul betul Pak. Silakan Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Mangga Bapak Ibu. Langsung aja pakai mic-nya aja Bapak Ibu biar komunikasinya lebih intensif gitu Bapak Ibu. Ya, tenang Bu, Ibu dan Bapak, ini bukan ujian. Bukan ujian, bukan tes gitu kan, mesti harus dinilai nih salah benernya, nggak usah. Pak Budi, Iya, nggak usah ya. Nyantai saja ya Pak. Ya, nyantai saja. Silakan Bapak Ibu. Untuk peserta hari ini ada 53. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu partisipasinya untuk berkomunikasi ayo. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, tidak usah takut salah Bapak Ibu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Mangga Bu, langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten ya Pak ya, saya baru bergabung. Ini baru pertanyaan yang kedua, yang tadi saya terlewat.
Ini ya, Mm-mm. apa saja kegiatan Iya. yang Anda lakukan untuk mengelola emosi Anda secara sehat dan positif. Betul. Saya sekarang ini sedang berusaha mengelola emosi itu dengan cara olahraga, Pak. Saya suka keliling lapangan di sekolah itu 5 kali, Pak. Itu dengan cara seperti itu kalau ya saya lari, Pak. Keliling lapangan kan luas, sekolah saya itu luas. Kemudian saya Betul. keliling lapangan. Saya lakukan itu sore jam 4 sambil nunggu absen, Pak. Mm-mm. Sambil nunggu absen, saya lari 5 kali gitu. Paling tidak beban capek masalah ya bisa terkuras oleh rasa capek ya, lari itu, Pak. Mungkin itu saja. Di lain itu ya zikir juga tentunya selalu kita lakukan dalam setiap ibadah kita. Mungkin itu, Pak, saya salah satu cara yang saya lakukan kalau ada sesuatu gitu. Tapi tanpa ada sesuatu saya usahakan dalam 1 minggu itu selalu olahraga di kelas itu, lari, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama Ibu Ii. Salam kenal ya Bu Is ya. Bangga, salam kenal juga, Alhamdulillah dengan Bapak. kegiatan Ibu yang sehat dan positif. Sehatnya untuk fisik Ibu, positifnya adalah untuk membahagiakan diri Ibu sendiri. Begitu ya Bu ya? Betul, Iya. Pak. Nah, itu salah satu kegiatan untuk mengelola emosi secara sehat dan positif. Terima kasih Bu Is. Mungkin bisa yang lainnya, Ibu dan Bapak silahkan berbagi praktik baik Ibu dan Bapak ya, supaya bisa juga diikuti oleh teman-teman kita yang lainnya dari Bu Is. Itu kan sangat sehat dan positif, gitu kan. Nah, itu bisa saja ditiru oleh saya ya Ibu Is ya kegiatannya. Terima kasih Bu Is. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu. Nah, Bu Teti kayaknya Pak Budi. Ayo, bangga Bu Teti. Alhamdulillah. Ya, Pak. Baik, ini secara pribadi ya Pak ya, yang kebetulan juga sering diterapkan. Kenapa Bu Tati sieun? Paur. Ibu ya Mas. Ya. Pade. Kebetulan juga saya pribadi juga mengajak anak-anak siswa di sekolah juga untuk mengelola emosi ya, terutama emosi itu memang seperti yang Bapak sampaikan banyak ya. Pak Yatna sama berarti PK ya. amarah ya, tetapi juga apapun langsung perasaan nih yang kita kita ya. rasakan senang gitu, itu juga disebut emosi. Nah, terutama biasanya yang dominan itu kan perasaan-perasaan yang negatif yang sulit untuk dikendalikan ya. Jadi mungkin dengan mindsetnya dulu ya, mungkin kita merasa yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu selalu akan membawa kebaikan, karena kita selalu berpikir positif bahwa apapun yang terjadi sebuah takdir, apapun yang terjadi selama kita telah berusaha yang terbaik, nah itulah yang terbaik juga hasilnya. Jadi untuk menanamkan di hati kita, mindset kita bahwa apapun yang kita upayakan, selama itu kita selalu berbuat baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Meskipun kondisi di sekitar kita, lingkungan kita, banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu aja sih Pak, dari mindset dan perasaan yang menerima, gitu, ikhlas dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu aja sih Pak. Oke, bagus banget tuh. Terima kasih Bu Teti. Kita selalu bersyukur ya Ibu ya, selalu bersyukur gitu kan, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu salah satunya ya Bu ya. Kita harus selalu mengelola emosi dengan secara sehat dan positif. Itu yang Ibu lakukan mungkin ya kegiatannya. Terima kasih Bu Teti. Sangat menginspirasi saya, dikarenakan kegiatan ini tidak hanya saya memberikan materi, tetapi kita sharing pengalaman, sharing berbagi praktik baik itu ilmu yang didapatkan oleh Ibu maupun Bapak yang ada di sana, juga mungkin ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan juga ya Ibu dan Bapak. Terima kasih Bu Teti. Mungkin ada lagi untuk di
peserta yang lainnya, silakan. Terima kasih. Dengan menyukai lingkungan yang sangat patuh begitu ya Pak ya. Ini dengan Bu. Wallahu alam barangkali. Terima kasih begitu. Dengan bermusik begitu ya Pak ya. Bermusik. Oke. Hadir dengan masa. Halo. Halo. Halo, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nur Hayati Dianati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Dengan bermusik begitu ya Pak ya, bisa jadi menyukai lingkungan yang patuh, menyukai lingkungan yang tertib dan lingkungan yang sepemikiran begitu barangkali ya Pak ya. Wallahu alam. Iya. Ya, begitu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Nur Haya ya, sama dengan Bu Nur Haya ya Bu. Iya Pak. Iya. Hayati. Betul. Terima kasih Bu Nur Haya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nur Haya itu mengelola emosinya secara sehat dan positif. Menurut Ibu Nur Haya adalah demikian. Baik Ibu dan Bapak, dikarenakan kita mengelola emosi tentunya akan berbeda-beda ya, mengarah kepada bagaimana manfaatnya tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah bermanfaat untuk diri kita tentunya ya Ibu dan Bapak ya. Amin. Baik, saya lanjut dengan slide selanjutnya, yaitu di sini slide selanjutnya adalah sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Nah, Ibu dan Bapak, tadi sudah saya sampaikan bahwa suara saya bisa didengar oleh semuanya kan ya, Ibu dan Bapak ya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, takutnya ada gangguan. Sepertinya Pak Budi tidak tampak di layar, apa keluar atau gimana? Kurang bagus ya. Baik, begini, sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak tadi punya emosional, ada yang sedang bahagia, gitu kan, ada yang sedang jengkel, ada yang sedang kesal, seperti itu. Itu adalah sangat menentukan bagaimana Ibu dan Bapak dalam mengambil keputusan. Ini contohnya ya Ibu dan Bapak ya, kalau misalnya ada yang bocor ya, sepertinya Bu Rosalina. Jadi kalau dalam kurikulum itu katanya dibedakan karena nggak boleh, karena itu sifatnya tadi sepihak dan akan membuat murid. Atau Bu Henry atau Bu Rosalina yang bocor ya. Halo. Nah, saya ngomong institusi itu apa sih? Saya baru dengar, mungkin kalau jadi ngedapling ya Ibu dan Bapak ya, suara saya. Ada suara luar, ada suara yang lain. Ada suara yang lain ya? Iya. Pak Budi mana Pak Budi? Kayaknya Bu Rosa tuh. Itu berdampak. Itu adalah restitusi yang terjadi. Jadi murid itu perih tapi hilang nantinya lama-lama. Halo. Bagaimana? Bisa jelas suara saya? Halo. Jelas? Nah, sekarang udah jelas, Pak. Nah, jelas. Baik. Ya. Saya ulang ya, Ibu dan Bapak. Bahwa kita sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Nah, tadi ada beberapa macam ungkapan emosi, diantaranya adalah bahagia, kesal, sedang sedih, begitu kan Ibu dan Bapak. Ini adalah sangat menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Contoh, misalnya kita sedang kesal. Nah,
sedang kesal atau mempunyai sebuah masalah. Kita sedang kesal atau marah, Ibu dan Bapak mengikuti webinar ini tentunya tidak akan fokus. Ya, tidak akan fokus sehingga dalam pengambilan keputusan juga akan berpengaruh. Misalnya begini, Ibu sedang kesal, terus ada sesuatu hal permasalahan. Nah, di sini cara kerja otak kita juga akan berbeda dalam hal mengambil sebuah keputusan. Nah, teknik dalam pengambilan keputusan itu salah satunya adalah ada yang berpikir lambat, ada juga yang berpikir cepat. Ya, kalau misalnya kita berpikir cepat dalam mengambil sebuah keputusan, berarti kita langsung pada saat itu keputusannya langsung dar, gitu kan? Si keputusan langsung diambil keputusan pada saat itu. Tapi kalau misalnya kita mengambil keputusannya itu dengan berpikir yang lambat, tentu kita akan membutuhkan proses terlebih dahulu. Nah, saya ibaratkan sebuah eskalator ya Ibu dan Bapak. Kalau misalnya kita sedang emosi, tentunya kita akan mengambil sebuah keputusan dengan cepat. Eskalator kita turun, eskalator yang sedang turun. Nah, kita berada posisinya ada di atas. Nah, kalau kita sedang di atas, berarti eskalatornya kan nih arahnya ke bawah tuh. Berarti kita akan cepat menuju bawah kalau kita naik ke eskalator itu. Berarti adalah pengambilan keputusan secara cepat. Nah, tanpa berpikir sisi negatif dengan positifnya. Itu kan dalam pengambilan keputusan. Misalnya seperti ini. Ada anak yang sedang nakal di kelas, gitu kan? Nah, kita dengan mengambil keputusan cepat itu, misalnya kita akan melempar anak tersebut ya dengan HP karena kita saking kesal, karena emosi kita sedang kesal. Kita lempar tanpa memikirkan efek negatif dan positifnya. Kita lempar dengan HP. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya kan? Anak tersebut tentu kalau kena akan terluka. Terus HP kita tentu bagaimana kondisinya, nanti akan pecah, ya kan? Siapa yang rugi? Kita yang rugi kan? HP kita sudah pecah, gitu kan? Tidak akan mungkin anak tersebut harus mengganti HP kita. Terus kalau misalnya kena si anak tersebut bagaimana? Pasti akan terluka. Nah, dengan kekerasan fisik yang kita lakukan terhadap anak tersebut, tentu sampai kapanpun anak itu akan membekas. Ya. Dia akan teringat sampai dewasa bahwa saya pernah dilempar oleh Pak Jajang, misalnya gitu kan, atau sama Budian. Nah, akibatnya tentu akan fatal. Ya, dia akan ingat terus bahwa saya pernah dilempar dan saya ngerasa dendam dengan bapak itu atau dengan ibu tersebut. Nah, mending kalau anaknya ibu dan bapak misalnya nanti profesinya setelah dewasa dia sebagai petani, begitu kan? Dia tidak akan terlalu memperdulikan situasi kejadian tersebut. Tetapi kalau misalnya bagaimana si anak tersebut nantinya akan menjadi seorang pejabat atau apapun lah, gitu kan? Nah, dia akan ingat dengan gurunya tersebut. Wah, misalnya di polisi itu ketemu sama guru yang tadi itu, tentunya dia akan dendam. Wah, awas ya. Guru tersebut akan saya tilang, atau misalnya guru tersebut awas pokoknya kalau lewat sini, gitu kan. Nah, itu akan timbul perasaan dendam oleh anak tersebut ya Ibu dan Bapak ya. Nah, itu karena apa? Karena kita dalam suasana jengkel, suasana emosi kita itu sedang marah, sehingga pengambilan keputusan juga akan cepat tanpa memikirkan sisi negatif dan positifnya. Tetapi kalau misalnya kita sedang happy seperti yang terjadi Ibu Ii sedang senang, gitu kan. Nah, itu kalau kita dalam mengambil keputusan, kalau kejadian terjadi anak tersebut seperti yang tadi itu, dia nakal di kelas, tentunya kalau sedang happy itu akan berbeda dalam mengambil keputusan. Dia tidak akan, Bu Is ini tidak akan melempar dengan HP-nya. Paling, nak, jangan lakukan itu, nak. Nanti kalau kamu lakukan itu, nah akibatnya akan seperti ini. Dia misalnya loncat-loncat di meja, gitu kan, meja satu ke meja yang lainnya, begitu. Nah, tolong, aduh, sini. Akan seperti itu.
Jadi bahasanya akan lambat, akan santun gitu kan, walaupun kita punya perasaan kesal sih manusiawi gitu kan, tetapi dalam pengambilan keputusannya kalau kita sedang bahagia itu akan berbeda. Itu kan kita akan merasa tenang dan kita akan merasakan bagaimana sisi negatif dan positifnya apa yang akan kita lakukan. Misalnya, nak tolong jangan loncat-loncat di meja ya. Nanti kamu kalau misalnya loncat sini, loncat sana, takutnya kamu jatuh. Nanti kalau misalnya udah jatuh, kamu akan terluka. Nah, pasti akan berbicara seperti itu dikala kita sedang emosionalnya itu adalah sedang kita bahagia, kita sedang happy. Nah, sehingga akan berpengaruh bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan yang tadi itu adalah keputusan berpikir lambat karena ada hal-hal tertentu gitu kan yang mempengaruhi atau yang mempertimbangkan sisi baik dan sisi positif dan sisi negatifnya. Gitu kan Ibu dan Bapaknya. Sehingga bahwa kita sadari bahwa emosi itu benar-benar menentukan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Nah, ini juga kalau menurut neuroscience itu menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik. Kalau sistem limbik itu dalam cara kerja otak kita itu ada beberapa bagian, Bu, Ibu dan Bapak, diantaranya adalah sistem limbik. Sistem limbik ini adalah kita kenal sebagai cara kerja otak mamalia, ya. Jadi bagaimana kita mengelola emosi di dalam cara kerja otak kita. Jadi Ibu dan Bapak, emosi itu sebetulnya bukan hati, tetapi adanya di otak. Ya, adanya di otak. Ada limbik, ada primata, ada otak luhur, gitu kan di dalam cara kerja otak kita itu. Nah, salah satunya ini bahwa sistem limbik atau sistem mamalia ini adalah tempat di mana kita dalam mengelola emosional. Ya, Ibu dan Bapak. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam dasar pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara bahwa Ibu dan Bapak itu adalah cuma menuntun. Ya, hanya menuntun lakunya. Ya, lakunya. Jadi kita tuh hanya sekedar menuntun lakunya saja. Begitu. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi begini, Ibu dan Bapak itu sebagai pendidik adalah kita ibaratkan sebagai seorang petani. Ya. Sementara peserta didik atau anak didik kita itu adalah sebagai benih. Ya. Berarti kalau kita petani menuntun bagaimana supaya si benih tersebut menjadi benih yang unggulan nantinya. Kalau kita misalnya petaninya jagung, tentu akan berbeda cara memeliharanya kalau kita akan menanam benih padi. Ya. Nah, padi, jagung kita ibaratkan adalah benih dari anak-anak tersebut. Apabila kita misalnya untuk menanam benih padi, tentunya kita akan menyiapkan lahannya, harus berair, gitu kan. Kita bagaimana harus merawat atau menyiangi dari gulma-gulma itu, terus bagaimana kita memelihara padi tersebut supaya tidak kena hama, berarti kita harus menyemprotnya dengan apa, antisida dan sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu supaya si padi itu nanti akan tumbuh besar dan menghasilkan beras unggulan. Nah, begitu. Itu tugas seorang petani. Begitupun kita sebagai seorang guru, bagaimana kita merawat anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, supaya selamat mencapai keselamatan, berarti keselamatan dunia dan akhirat, dan untuk membahagiakan anak-anak tersebut setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, Ibu dan Bapak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita hanya saja menuntun karena kita harus tahu bahwa anak itu punya kodratnya masing-masing, kodrat anak itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan jika si anak tersebut akan menjadi polisi,
kita tidak akan bisa memaksakan untuk anak itu supaya menjadi seorang dokter. Walaupun kita bisa memaksakan dengan tersebut, berarti kita sistemnya memaksa. Kalau memaksa itu adalah tidak akan merasa nyaman terhadap anak yang kita paksa tersebut. Ya. Nah, selanjutnya juga kodrat anak itu dipengaruhi oleh kodrat alam dengan kodrat zamannya, Ibu dan Bapak. Kalau kodrat alamnya berarti kita sesuaikan bagaimana alam di Cisarua atau di Kabupaten Bandung Barat tentunya akan berbeda dengan di Purwakarta, juga alamnya juga akan berbeda di Bogor, disesuaikan dengan cuaca dan kondisi apapun. Nah, setelah itu juga kita sesuaikan juga dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman kita pada waktu dulu dengan zaman yang sekarang tentunya akan berbeda. Kalau dulu kita mau ngechat gitu kan tidak bisa lewat handphone karena tidak ada handphone. Tetapi kalau zaman sekarang itu kan bisa tuh dari Bandung ke Bogor ke Jakarta itu lewat chat itu langsung saja nyambung gitu kan dengan cepat. Nah, itu adalah kodrat zamannya ya. Mungkin itu ya Ibu dan Bapak sebagai kita sambungkan dengan dasar pendidikan KHD-nya bahwa kita selaku Ibu dan Bapak guru adalah hanya bisa menuntun lakunya saja ya, bukan dasarnya, tetapi kita adalah menuntun lakunya saja. Nah, baik. Ibu dan Bapak, di sini ada KASEL ya. KASEL itu adalah singkatan dari kolaboratif for academic, sosial dan emosional. Nah, ini ada beberapa gambaran bahwa di dalam pembelajaran sosial emosional itu sebetulnya ada 5 kompetensi yang Ibu dan Bapak harus kuasai ya. Yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini ada 3 pertanyaan atau 3 pernyataan. Pertama adalah mengembangkan sikap percaya diri. Jadi Ibu dan Bapak dalam melatih anak, dalam membimbing anak didik kita, misalnya menyuruh anak itu untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, berarti Ibu dan Bapak itu sudah melatih mengembangkan sikap percaya diri. Nah, mengembangkan sikap percaya diri itu berarti kita sudah mempunyai kompetensi sosial emosional di bagian kesadaran diri. Ya, dan Bapak. Selanjutnya juga ada memahami proses belajar dan pemikiran diri. Di dalam proses belajar juga di situ juga kita akan memahami tentang bagaimana memahami konsep-konsep, gitu kan, tergeneralisasi, fakta-fakta dan sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah mengelola emosi juga di pembelajaran sosial emosional adalah sebagai salah satu kompetensinya adalah masih di kesadaran diri. Nah, selanjutnya juga di kesadaran diri adalah memahami perasaan, minat, nilai dan kekuatan. Nah, kalau kita memahami perasaan si anak bagaimana dalam emotikon sebutkannya, bagaimana si anak itu perasaan sekarang, apakah sedang kesal, si anak sekarang itu lagi sedih, apalagi marah, gitu ya Ibu dan Bapak. Terus minatnya juga kita tahu bahwa si minat anak itu sekarang lagi minatnya, lagi innya misalnya lagi TikTok, terus lagi minatnya misalnya dia senangnya sepak bola, gitu kan. Lagi terus minatnya sekarang ini lagi bernyanyi dan sebagainya. Nah, kalau Ibu dan Bapak memahami hal-hal tersebut, berarti Ibu dan Bapak sudah mempunyai kompetensi sosial emosionalnya adalah di kesadaran diri, ya. Nah, selanjutnya untuk di kompetensi yang lainnya adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini adalah salah satunya adalah dan Bapak harus benar-benar masuk ke perasaan tadi Bapak sedih, ya berarti kita jangan tunjukkan dong lagi kegembiraan kita gitu kan. Misalnya anak ini lagi ditinggalkan mamahnya, ya pastilah dia punya perasaan emosinya sedih. Nah, berarti kita harus ikut, harus empati, tanya kenapa nak, kok sepertinya mimi kamu sekarang ini lagi sedih. Yuk cerita ke ibu,
ada apa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu ibu dan bapak itu berarti sudah mempunyai kompetensi kesadaran diri di dalam pembelajaran sosial dan emosional. Itu salah satunya ibu dan bapak. Selanjutnya adalah keterampilan relasi. Membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat. Ibu dan bapak jika itu sudah bisa membangun hubungan yang sehat, yang berlandaskan kerjasama dan sikap hormat. Begini, misalnya ada anak satu dengan anak yang lainnya, jika ada anak ini yang meminjam atau meminjam penghapus atau meminjam pensil gitu kan, tetapi dia dengan bahasa yang santun terus mengembalikannya juga demikian. Nah, kalau ibu dan bapak sudah melatih hal-hal tersebut dan sudah diterapkan oleh anak didik kita, berarti ibu dan bapak itu sudah mempunyai sebuah kompetensi dari pembelajaran sosial emosional itu di bagian kesadaran sosial. Nah, ibu dan bapak sebetulnya ibu dan bapak itu sudah melakukan sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tetapi mungkin ibu dan bapak belum tahu bahwa oh ini adalah pembelajaran sosial emosional yang termasuk ke dalam kompetensi kesadaran sosial atau keterampilan relasi mungkin ya yang barusan saya contohkan. Terus juga ada lagi misalnya dalam mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik ya. Kalau misalnya begini, ada anak yang sedang berkelahi ya, ibu dan bapak, berarti ibu dan bapak memanggil dong kedua belah pihak. Misalnya si anak A dengan B itu berkelahi, berarti tidak langsung disalahkan oleh ibu dan bapak, tetapi dipanggil anak keduanya, gitu kan, tidak di publik, tetapi di ruangan khusus dipanggil, ditanya, kenapa nak, kok bisa terjadi seperti ini? Oh, ini hal yang wajar sebetulnya kalian lakukan. Karena kamu mungkin ada rasa kesal dengan teman kamu, yang satunya lagi karena kamu itu ngerasa ada pembelaan, itu hal yang wajar gitu kan. Tetapi kenapa hal ini kamu lakukan? Nah seperti itu kan. Nah selanjutnya, apakah yang tadi kamu lakukan itu sesuai dengan perasaan kamu yang sesungguhnya? Nah, dengan kata-kata itu berarti ibu dan bapak itu sudah mempunyai keterampilan relasi. Berarti ibu dan bapak sudah melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Ya, itu sering saya kira ibu dan bapak lakukan, cuman tadi ibu dan bapak tidak sadari bahwa ibu dan bapak sudah melakukan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Selanjutnya, pengelolaan diri. Nah, pengelolaan diri itu adalah salah satunya adalah mengelola stres, mengontrol impuls dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Nah, dalam menghadapi sebuah hambatan, ini salah satu contohnya, menghadapi sebuah hambatan. Misalnya ibu dan bapak mempunyai sebuah hambatan dalam menangani sebuah kasus. Seperti itu kan? Nah, ternyata ibu melaksanakan dan bisa memecahkan, bahkan ibu dan bapak sudah bisa memberikan solusi tentang masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ibu lakukan. Hambatan itu ibu sudah bisa keluar dari out the box-nya gitu kan. Berarti ibu sudah bisa mengelola emosi dan fokus, dan ibu juga sudah sudah mempunyai salah satu kompetensi daripada pembelajaran sosial emosional, tentunya di kompetensi pengelolaan diri ya. Nah, baik. Lanjut ya. Dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu juga merupakan salah satu kompetensi yang ibu bapak miliki dalam pembelajaran sosial dan emosional. Begini, ibu dan bapak ya, dalam pengambilan keputusan itu ada salah satu rekomendasi dari saya, yaitu namanya model POOCH, atau bisa dikatakan metode POOCH, itu kan POOCH gitu kan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di slide selanjutnya untuk POOCH ini ibu dan bapak ya. Nah, gini,
Dalam kesadaran sosial, tadi salah satunya adalah empati. Tadi sudah saya jelaskan ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak paham. Tentang kemampuan berinteraksi sosial juga akan menimbulkan daya lenting atau ketangguhan dari peserta didik ataupun kita yang melaksanakan hal tersebut dalam keterampilan relasi. Jadi manfaatnya seperti itu. Terus ini mungkin dan untuk pengelolaan diri juga salah satu contohnya Bu ya, pengelolaan emosi dan fokus itu adalah salah satu tekniknya adalah stop. Stop itu adalah singkatan dari S-nya adalah stop, berarti berhenti. Selanjutnya adalah take a breath, itu adalah kita hentikan dari kegiatan pada waktu itu dengan melakukan tarik nafas. Selanjutnya observe itu adalah amati bagaimana sekitarnya. Amati dulu sekitarnya. Selanjutnya adalah proses, lanjutkan kegiatan tersebut. Contohnya seperti ini Ibu dan Bapak ya. Saya akan langsung saja ya praktekkan. Kalau misalnya kita menghadapi sebuah permasalahan, contohnya Ibu dan Bapak menghadapi kenakalan anak didik kita, ya. Nah, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kalau misalnya kita langsung melihat anak itu melakukan hal-hal yang negatif, misalnya dia bermain-main di kelas, nah kita langsung emosionalnya jengkel atau kita marah, kita langsung lempar dengan HP itu. Nah, gitu kan? Nah, kalau kita sudah bisa mengelola diri kita, hal ini bisa dihindari dengan cara bagaimana? Kita stop dulu. Hentikan dulu kegiatan apapun, ya. Hentikan dulu kegiatan apapun. Nah, setelah itu kita tarik nafas, Ibu dan Bapak. Kita tarik nafas. Setelah itu kita hembuskan nafas kita. Ya. Nah, setelah itu kita amati. Amati dunia sekitar atau kita amati kelas kita. Sampai kita renungkan. Ya, renungkan bagaimana sisi baiknya, bagaimana sisi negatifnya. Apabila kita langsung melempar anak tersebut, oh tentu akan akibatnya seperti ini. Dan bagaimana kalau misalnya kita diamkan terlebih dahulu, akibatnya akan seperti ini. Ya, berarti kita amati dulu. Nah, setelah itu, setelah kita tenang, perasaan kita tenang, nah baru kita lanjutkan aktivitas selanjutnya. Tentu yang tadi akan melempar dengan HP, atau misalnya kita akan melempar dengan penghapus, atau misalnya kita dengan gaya bahasa yang keras, gitu. Kalau kata Sunda mah nyarek gitu ya, langsung nyarek, berteriak begitu kan, diam dan sebagainya begitu kan. Nah, mungkin akan terhindar dari hal-hal tersebut dikarenakan kita melakukan teknik stop. Jadi kita bisa mengelola diri kita sebaik-baiknya. Nah, itu Ibu dan Bapak ya, cara mengelola diri dengan teknik stop. Sebetulnya banyak sekali teknik-teknik yang lainnya selain teknik stop yang pernah Ibu dan Bapak lakukan ya, untuk menenangkan diri kita atau mengelola emosi kita dengan cara pengelolaan diri. Nah, selanjutnya kalau untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan teknik POOCH, itu ada POOCH, itu P-nya adalah problem. Berarti kita punya masalah dong, ya. Ada masalah dulu, setelah ada masalah berarti kita berpikir tadi lambat itu dari masalah, tentunya kita cari akar permasalahannya apa. Ya, ada kasus atau masalah. Kita jangan dulu langsung mengambil sebuah keputusan dengan cepat, tetapi kita ambil dulu, telaah dulu apa sih sebetulnya akar permasalahan dari permasalahan tersebut. Nah, dari beberapa akar permasalahannya itu, nah kita option, yang pertamanya adalah option.
Optionnya berarti kalau ini masalah itu akar permasalahannya ini, tentunya kita ada solusinya. Ya. Misalnya di satu, kita punya akar permasalahannya, kita jawab dulu solusinya, ditanganinya seperti apa. Terus yang kedua dan ketiga, keempat dan selanjutnya misalnya ada beberapa, ada 5 ya. Ada 5 akar permasalahannya dengan option-optionnya. Nah, setelah itu tentu dari option-option itu juga bagaimana outcome-nya. Hasilnya itu bagaimana kalau seandainya si kasus 1 kita ambil solusinya ini, akibatnya akan seperti apa? Hasilnya bagaimana? Begitu ya. Terus yang nomor 2. Nomor 2-nya misalnya saya akan akan permasalahannya ternyata si kasus ini adalah begini, solusinya begini, hasilnya akan begitu. Ya. Nah, dari 5 itu tentunya kita pasti akan ada skala prioritasnya. Skala prioritasnya itu berarti kita ambil posisi negatif, posisi positifnya. Kita pertimbangkan dulu. Ternyata ada skala prioritas dari 5 itu, ternyata yang nomor 3 misalnya yang Ibu ambil. Ya, yang Ibu ambil itu nomor 3 untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, sehingga kita ambil keputusan di situ, yang kita ambil adalah nomor 3. Nah, setelah nomor 3 itu kita direfleksikan bagaimana sisi kekurangannya, bagaimana sisi kelebihannya. Ternyata setelah kita refleksikan yang kasus itu ya, jadi yang kita solusinya dengan nomor 3 ini ternyata misalnya hasilnya kurang baik. Misalnya dari 100% cuma 40%, gitu kan? Berarti 60% keberhasilannya. Oh, berarti saya melakukan sebuah kesalahan. Berarti kita ambil keputusan yang lainnya, ya, yang lainnya dari angka 1 sampai 5 ini. Nah, itu Ibu dan Bapak ya. Jadi pengambilan keputusan itu harus benar-benar kita bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, Ibu dan Bapak, ini semua saya rangkum bahwa kompetensi sosial emosional itu adalah keterampilan sosial untuk menghasilkan daya lenting supaya tangguh, menjadi seseorang yang tangguh. Selanjutnya juga ada kesadaran diri, pengenalan emosi, tentunya di situ ada pengenalan dirinya adalah pengelolaan emosi dan fokus. Kesadaran sosial juga empati, di sana adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah salah satu metodenya tadi atau teknik adalah push tadi ya Ibu dan Bapak. Nah, inilah kompetensi sosial emosional yang nanti akan menghasilkan well-being atau kesejahteraan. Ya, tentunya adalah kebahagiaan tadi manusia untuk memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya atau well-being atau kesejahteraan. Kemudian Bapak, tentu saya akan sampaikan juga di sini ruang lingkup dari implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian Bapak ya, ruang lingkup dari PSE ini yang pertama adalah kegiatan rutin. Ya, kegiatan rutin yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Seperti misalnya ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah sampai pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan yang dijadwalkan, membaca bersama, seminar, pelatihan. Nah, itu adalah ruang lingkupnya di implementasi pembelajaran sosial dan emosional itu termasuk pada kegiatan rutin. Ya. Selanjutnya juga ruang lingkupnya adalah terintegrasi dalam pembelajaran Ibu dan Bapak. Nah, PSE ini Ibu dan Bapak bisa lakukan terintegrasi dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Contohnya integrasi PSE dalam RPP. Misalnya begini, Ibu dalam membuat RPP ingin memasukkan
pembelajaran sosial emosional itu bebas mau di pembukaan, mau di kegiatan inti maupun di bagian penutup. Contoh seperti tadi teknik stop itu kan PSE ya Bu ya. Misalnya mau ditaruh di bagian pembukaan. Nah, yang pertama misalnya kita melakukan doa, kan? Doa. Setelah itu Ibu dan Bapak misalnya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, terus tahapan pembelajaran, terus ada ice breaking untuk mengkondisikan siswa. Nah selanjutnya Ibu di situ masukkan teknik stop ya supaya benar-benar anak itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran nanti yang Ibu dan Bapak sampaikan, gitu kan? Misalnya begini, anak-anak sebelum kita belajar bersama Ibu, gitu kan? Nah, supaya kamu dalam keadaan fokus, baik. Sekarang posisi duduk kamu cari yang nyaman. Bagaimana nyamannya kamu duduk di kursi, gitu kan? Telapak tangannya misalnya taruh di di lutut, terus boleh kamu sambil menyandarkan punggung kamu ke kursi. Nah setelah itu ikuti apa yang Ibu katakan. Coba kamu sekarang pejamkan mata kamu, gitu kan? Nah sudah. Sekarang pikiran kamu rileks, berusaha untuk rileks dan coba dengarkan apa yang Ibu katakan atau Bapak katakan. Nah, coba apa yang sekarang kamu dengar di sekitar kelas kamu. Ya, coba kamu rasakan di telinga kamu bagaimana ada suara gemerinci. Coba kamu rasakan bagaimana ada udara yang masuk ke telinga kamu. Coba kamu rasakan juga mungkin ada kata-kata dari ruang kelas kamu. Nah, seperti Ibu dan Bapak ya. Jadi Ibu dan Bapak bisa memasukkan teknik PSE ini ke dalam RPP yang Ibu Bapak buat untuk pengkondisian siswa-siswi Ibu supaya lebih fokus untuk untuk nanti sebelum Ibu dan Bapak melakukan pembelajaran di kelas seperti itu ya. Nah, itu berarti dimasukkan ke dalam RPP atau misalnya Ibu dan Bapak bisa saja di dalam kegiatan inti memasukkan teknik pembelajaran sosial emosional ini ya. Nah, selanjutnya adalah di ruang lingkup selanjutnya adalah protokol Ibu dan Bapak. Ini adalah budaya atau urutan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu, misalnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan hikmat, dan lain. Atau misalnya Ibu dan Bapak bisa menggunakan keyakinan kelas supaya, atau kalau misalnya sekarang itu kesepakatan kelas ya, bagaimana si anak supaya bisa nyaman di kelas dan bagaimana si anak itu bisa enjoy dan nyaman di sekolah. Berarti Ibu dan Bapak membuat sebuah kesepakatan kelas. Misal kesepakatan kelas itu di antara siswa harus saling menghormati, gitu kan? Harus saling kerjasama, harus saling membantu. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menjadi sebuah aturan sekolah, bahkan sudah budaya dilakukan di sekolah ataupun di kelas. Misalnya begini, saya punya program pusat genit ya Ibu dan Bapak, artinya pusat genit itu adalah pungut sampah yang terlihat gerakan 1 menit. Itu di awalnya kita melalui pembiasaan terlebih dahulu, walaupun dalam jenjang waktu yang cukup lama. Nanti setelah itu pusat genit itu akan menjadi budaya buat warga sekolah. Jadi anak itu apabila melihat sampah, jadi terlihat langsung saja Pak, Ibu dan Bapak diambil, gitu ya, dimanapun diambil. Kalau dia malas untuk membuang sampah ke tempatnya,
dia akan sampah tersebut misalnya ada bekas permen atau apa, dia akan masukkan ke sakunya dia, gitu kan. Itu adalah pusat pungut sampah yang terlihat. Gerakan 1 menitnya itu adalah sekedar brand supaya lebih menarik, begitu kan. Padahal nggak harus 1 menit, gitu kan, bisa saja 1 detik, bahkan mungkin lebih lama dari 1 menit, gitu kan. Gerakan 1 menit, pusat genit, gitu kan, biar brandnya bagus, biar orang lain penasaran dengan brand tersebut apa sih. Penasaran gitu ya, pusat genit itu padahal mah pusat genit itu adalah pungut sampah yang terlihat, gerakan 1 menitnya itu dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan, biasanya akan membuahkan sebuah budaya atau aturan sekolah. Ini ada termasuk dari pembelajaran sosial dan emosional. Baik, oke. Pak Budi, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian dulu. Apabila misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan Pak Budi Pandu. Kalau mau langsung saya jawab juga oke, atau misalnya Bapak tampung dulu juga boleh. Ya, silakan Pak Budi, saya mohon bantuannya. Halo, Pak Budi, halo. Kalau peserta lainnya masih bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya, bisa. Kalau Pak Budi keluar arena atau gimana? Kepental terus Pak, ini Pak. Gimana? Kepental terus punya saya sinyalnya Pak. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Iya. Apa-apa? Sekarang udah masuk lagi Pak? Ini baru masuk lagi nih Pak, tadi kepental terus. Oh gitu ya Pak. Sekarang boleh, silakan Pak. Iya. Kalau mau bantu untuk menampung pertanyaan atau misalnya untuk memandu Ibu dan Bapak peserta untuk tanya jawab, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Jajang. Ya Bapak Ibu, sekarang sesi untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau seandainya mau mengemukakan pendapat atau ingin memaparkan apa yang terjadi di sekolahnya atau punya pengalaman yang sekiranya bisa dibagi dengan Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu. Kita di sini untuk berbagi pengalaman ya, Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Mangga Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Halo Bapak Ibu. Silakan yang ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu. Atau ingin ditanyakan dipersilahkan kalau yang mau bertanya. Mangga Bapak Ibu. Di sini juga Pak Budi hujan besar Pak di Kabupaten Bandung Barat Pak Budi. Iya. Oh. Ini enggak biasanya Pak. Biasanya mah sinyal bagus Pak. Ini lagi kurang bagus ini sinyalnya. Iya. Tapi enggak hujan besar Pak di Bogor sekarang. Di tempat saya ini mendung Pak, mendung gelap gitu. Baru mendung ya. Iya. Kalau di tempat saya ini lagi hujan deras lumayan, tapi sinyal saya mungkin bisa ditangkap dengan baik ya untuk para peserta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mangga Bu Iis. Pak, mau berbagi Pak Jajang. Oke, silakan Ibu. Oke. Aduh, menarik sekali ya Pak ya, apa yang tadi dipaparkan sama Pak Jajang. Aduh, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi saya mau berbagi pengalaman ya dengan Bapak.
kemarin itu kan selama 1 semester saya sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di Januari tanggal 9 ya, pas awal pembelajaran semester 2, saya meminta kepada siswa untuk melakukan refleksi. Jadi sederhana saja, saya anak siswa itu saya suruh ambil secuil kertas atau lembar kertas tanpa nama, tanpa kelas gitu ya Pak ya. Kemudian berikan penilaian kalian terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan di luar dugaan gitu ya. Satu sisi saya merasa apa ya? Jadi selama 1 semester saya bisa mengelola emosi saya. 1 semester Pak, saya tanpa marahin anak, tanpa ini itu buat saya kebanggaan gitu ya Pak ya. Itu luar biasa. Jadi anak-anak gitu, Ibu baik banget, Ibu lain dari, aduh, saya merasa luar biasa gitu ya Pak ya. 1 semester saya coba seperti itu. Artinya tadi yang Bapak sampaikan KHD ya. Jadi kita menuntun gitu Pak. Jadi saya di situ karena kebetulan saya juga udah punya anak yang dewasa, di situ juga saya belajar dari anak ya Pak ya. Jadi saya mulai memahami, karakter anaknya seperti ini. Dia tidak bisa dikasarin. Harus dengan kelembutan. Dan ternyata luar biasa. Ketika kemarin anak-anak yang suka di luar, ada saya datang ke kelas, mereka langsung masuk tanpa saya suruh lagi. Itu ternyata luar biasa gitu ya Pak ya. Itu yang KHD itu menentunya benar-benar. Jadi alhamdulillah semoga saya bisa seperti itu kepada anak ya gitu ya. Bisa sampai saya kebanggaan buat saya sendiri gitu Pak ya. Jadi saya minta Ibu nggak pernah marah. Aduh, saya tersentuh sekali Pak. Itu barangkali berbagi pengalaman ya. Cuma memang saya juga punya masalah ya, namanya manusia ya Pak ya. Jadi justru kalau dengan ya namanya dengan teman rekan ya pasti ada saja barangkali ya Pak ya. Jadi kepada anak saya sudah bisa gitu, udah luar biasa gitu. Tapi dengan teman misalnya ada salah satu yang aduh, saya diam gitu Pak. Saya tidak berusaha untuk komunikasi dulu, saya diamkan saja dulu. Sampai di batas mana kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya sudah baru kita bisa gitu. Tapi untuk langsung berkomunikasi ketika posisi sedang emosi, saya khawatir mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Akhirnya itu tadi, saya lari Pak. 5 putaran saya lari Pak. Itu yang saya lakukan Pak. Lari saja saya 5 putaran. Tadi tarik nafas selesai, mudah-mudahan itu menjadi obat buat saya pribadi Pak. Itu barangkali Pak. Dan dari Bapak sampaikan itu luar biasa sekali Pak. Luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Itu hanya berbagi saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Bu Iis. Wah, ini pengalaman praktik baik yang cukup bagus banget ya Pak Budi ya. Daripada marahin anak orang lain gitu kan, mendinganan kita lari-lari untuk mengelola emosi kita. Ya, Ibu terima kasih atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ada yang lain ya Pak Budi ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Sri mau bertanya atau bagaimana Bu Sri? Dipersilakan. Mic-nya sudah terbuka itu Bu Sri. Atau Bapak Ibu yang lain dipersilakan kalau ada mau pertanyaan atau berbagi praktik baik, dipersilakan Bapak Ibu. Pak Budi, ada satu pertanyaan saya itu. Oh, pertanyaan ya. Mangga Bu Sri. Ya. Pak Jajang ya, punten. Tadi kepada anak insya Allah 1 semester saya udah insya Allah bisa gitu. Tapi bagaimana menyikapi ke rekan-rekan gitu ya yang notabene-nya ya namanya selisih paham itu pasti ada gitu. Nah, bagaimana trik atau cara penyelesaian yang elegan gitu yang bisa kita lakukan supaya kita saya sendiri pribadi saya kita teman juga bisa memahami kita satu sama lain. Mungkin itu saja Pak barangkali. Terima kasih.
Mungkin ada yang mau berbagi dulu, tapi silakan untuk peserta yang lainnya. Selain nanti juga saya juga ingin berbagi pengalaman, barangkali ada peserta lainnya yang mau berbagi pengalaman, termasuk mungkin bisa berbagi pengalaman. Bu Rani mau berbagi pengalaman, Bu Rani? Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, terima Bu kasih Rani. Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Budi. Bu Rani. Ya. Ini Pak, kalau untuk tadi ya Pak, di sana ada membangun hubungan yang sehat, ya, berlandaskan kerjasama dan sikap hormat ya, sikap hormat. Nah ini kita kalau untuk membangun, mohon izin bertanya mungkin Pak ini ya, bukan Boleh. lagi ya. Silakan. Nah ini kalau misalkan, nah tadi kan kita ada konsepnya itu kita membangun hubungan ya dengan siswa itu yang sehat, itu yang berlandaskan kerjasama ya dan saling menghormati itu seperti apa. Nah ini kalau misalkan ya, dan memang yang selama ini dialami ya di sekolah itu, apalagi sekarang adanya pelindungan anak itu ya, siswa tersebut ya karena ada seperti itu, jadi sekarang itu seakan tidak ada, kurang ya rasa hormatnya terhadap guru itu ya. Karena tadi itu jadi menyalahgunakanlah untuk pelindungan anak tersebut, sehingga ada salah satu guru yang bertindak sebetulnya mendidik ya, tapi mungkin ada di luar batas ketentuan, hilaf dan sebagainya. Nah ini kan apalagi sekarang medsos ya yang sedang merambah tersebut. Nah akhirnya kan ada yang memfoto atau apa ya, laporlah ke pihak orang tua ya, ada pihak orang tua datang ke sekolah dan terjadilah sesuatu misalnya Pak. Nah di sini padahal ya kita sendiri itu atau guru tersendiri itu kan ingin menegakkan akhlak karakter siswa ya yang baik itu seperti apa. Cuma di sini dengan ada pelindungan anak tersebut justru disalahgunakan ya dengan adanya seperti itu. Nah kita menyikapinya ya untuk menghadapi seperti itu yang sekarang itu memang sedang mewabah mungkin ya Pak di setiap sekolah, sedikit-sedikit teguran lah datang orang tua, sedikit-sedikit datanglah teguran ke orang tua. Nah di sini kan sikap guru itu kita harus betul-betul menahan emosi gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya samanya lah Pak ya. Nah ini menghadapi seperti ini itu bijaknya kita itu seperti apa gitu ya Pak ya. Ya terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini dengan Ibu Bu Sri. Bu Rani. Oh, Bu Rani ya, Bu Rani. Oke. Bu Rani. Nah, bagaimana Pak? Mau dijawab dulu nih Pak? Atau bagaimana nih Pak? Ya silahkan Pak, langsung dijawab saja Pak. Baik. Mungkin kita ke Bu Is dulu ya, Bu Is. Nah, Bu Is sebetulnya kasus untuk ini menurut pendapat saya Bu Is ya. Barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang mau berbagi juga. Nah, sebetulnya objek itu bisa siswa maupun kita rekan sih sebetulnya sama saja Bu Is ya. Rekan siswa juga sama begitu kan. Yang membedakan di sini mungkin statusnya adalah inilah rekan dan ini adalah peserta didik kita. Nah, Ibu Is, kalau saya biasanya kalau menghadapi masalah hal-hal yang seperti tadi, selain kita dalam mengambil keputusan dengan teknik yang coach itu, ada namanya satu adalah restitusi segitiga. Jadi kita dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita jangan langsung melabel orang tersebut, ya. Jangan kita melabel. Kalau sudah kita melabeling orang tersebut, misalnya begini, wah dia mah memang karakternya seperti itu, gitu kan? Nah, jadi sebelum apa-apa kita sudah melabeling itu, sehingga kita jadi kita punya kesan negatif, sudah negatif kepada dia, gitu. Nah dengan itu tentu kita kalau sudah melabeling seperti itu, ya sudah. Jadi kita tidak bisa bertindak apa lagi. Kita sudah benci duluan, gitu kan? Kita sudah nggak suka. Kalau sudah nggak suka, berarti sudah kita mengganggu emosi kita,
gitu kan. Nah, berarti hindarilah labeling kepada orang tersebut. Walaupun misalnya fisiknya seperti apa, terus misalnya karakternya dia itu seperti itu, memang seperti emosian seperti itu, tapi kita belum tentu hatinya akan seperti apa, gitu kan. Misal begini, dialek orang Batak misalnya akan lebih keras dibandingkan dengan orang Sunda, ya. Tetapi kita belum tentu tahu hatinya seperti apa, perasaannya seperti apa yang sesungguhnya, gitu kan, dibalik dengan kata-katanya itu, gitu kan. Nah, bisa saja kita sebagai seorang orang-orang Sunda yang bawaannya lemah lembut, tetapi neteli gitu ya, bisa aja jadi seorang pendendam, tetapi dengan kata-kata yang kasar tadi bisa saja dia merasa emosional yang berbeda dengan apa yang kita labeling, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita hadapi dengan tenang, dengan nyantai. Jadi kita langsung saja fokus ke orang tersebut. Bisa diajak ngobrol baik-baik, gitu kan. Dia misalnya melakukan sesuatu yang nggak enak sama kita. Nah, kita tanya dulu, stabilkan dulu identitasnya, gitu kan, supaya dia tenang, tidak sedang keadaan emosi. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, gitu kan. Kita tanya baik-baik seperti ini, kenapa, gitu kan? Kenapa sikap kamu seperti itu, gitu kan? Nah, setelah itu, setelah dia ngerasa nyaman dengan kita, baru kita tanyakan validasi tindakan yang salahnya itu. Ya, kenapa kamu kok bisa berbuat seperti itu? Gitu kan? Kenapa? Kenapa kamu bisa bertindak seperti itu kepada saya atau kepada rekan yang lainnya, gitu kan? Nah, setelah itu baru ibu juga ditanyakan lagi, kamu ingin, sepertinya kamu apa yang kamu butuhkan sehingga kamu bertindak seperti itu. Nah, jadi ada restitusi, namanya restitusi segitiga, ya. Jadi secara bertahap, sehingga kalau sudah melakukan tersebut, dia akan menjawab, tidak diberikan solusi, sebetulnya dia akan menjawab solusinya sendiri. Oh iya, saya lakukan ini dikarenakan motifnya seperti ini. Sepertinya yang saya lakukan tadi itu salah ya. Nah, dia akan jawab sendiri, gitu. Tanpa kita yang harus melakukan, atau tanpa kita harus memberikan nasihat-nasihat tertentu yang mungkin dia tidak menerima dengan apa yang kita mau. Ya, mudah-mudahan bisa membantu apa yang Ibu tadi masalahkan ya, Bu ya. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke Ibu Rani. Bu Rani, coba diulang lagi Bu Rani tadi. Ya, Pak. Oke. Ini Pak, untuk kita misalkan di sini kan sikap, membangun sikap ya, komunikasi itu kan harus siap ya di sana. Nah, itu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab pun kita mungkin harus melihat dari sisi siswa itu sendiri. Nah, sekarang kalau pengalaman kami mungkin ya Pak, yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang dan mungkin akhir-akhir sini juga sering terjadi juga. Ini untuk siswa, karena sekarang itu ada perlindungan anak. Nah, ini banyak yang disalahgunakan ya oleh siswa itu sendiri, sehingga dia itu dalam berperilaku ya, akhlaknya atau karakternya itu banyak yang tidak menghormati ke banyak guru lah. Nah, di sini pun misalkan ada salah satu guru mungkin ya, karena hilap atau apa, menegur dengan tangan atau apa, memang itu tidak boleh ya seharusnya. Nah, laporlah ke orang tua. Nah, orang tua tersebut kan mungkin datanglah ke sekolah dengan marah-marah dan sebagainya. Banyaklah terjadi seperti itu. Jadi seolah-olah guru itu salah. Nah, ya itu seperti itu. Gimana Pak? Ya, baik-baik.
Bu Rani sudah bisa saya tangkap ya, masih Bu Rani. Begini, kita sebagai seorang guru ini berbagi pengalaman. Kita sebagai guru itu sebetulnya ada 5 posisi kontrol, ya Bu ya. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai, dan ini sebetulnya ada satu kontrol yang lebih baik kita lakukan, ya. Kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum, ya Bu ya. Nah, kalau penghukum itu disebutnya adalah identitas gagal. Ini hal yang negatif. Jadi ibu dan bapak dalam mendisiplinkan seorang peserta didik itu, gitu kan, ada posisi kita itu sebagai penghukum. Jadi kalau misalnya si anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita langsung menghukum. Misalnya dengan cara begini, taruhlah anak itu tidak hormat sama kita. Jadi kita langsung menghukum anak tersebut, misalnya lari kamu 10 keliling. Kamu misalnya harus melakukan ini, itu, gitu kan? Langsung dihukum pada waktu itu. Nah, berarti ibu dan bapak sudah melakukan posisi kontrolnya sebagai penghukum, dan akibatnya akan seperti tadi, Bu. Ya, pertama anak yang jadi sasaran, dan setelah itu juga efeknya kepada orang tua tidak terima dengan posisi kontrol itu. Nah, hal itu padahal kalau ibu dan bapak lakukan itu ada posisi kontrol yang lebih baik dibandingkan menjadi seorang penghukum. Penghukum itu memang pada waktu itu si anak akan nurut sama kita pada waktu itu, ya. Tetapi setelah itu anak itu akan tambah bandel dan bandel-bandel selanjutnya. Karena hukuman yang pertama dia ngerasa enteng. Hukum yang kedua enteng juga, selanjutnya dan selanjutnya, gitu kan. Kalau kita menjadi seorang penghukum bukan berarti kita berusaha untuk mendisiplinkan anak, dikarenakan ada unsur paksaan di sana, ya. Nah, selanjutnya ada yang seorang guru dan bapak guru itu posisi kontrolnya menjadi pembuat orang merasa bersalah. Contoh seperti ini. Nah, kamu kesiangan, ya, kamu sudah kesiangan. Berarti kalau kamu besok kesiangan lagi, nanti akan ibu laporkan ke orang tua kamu. Kalau orang tua kamu sudah tahu tentang kelakuan kamu, tentu orang tua kamu akan merasa bersedih, ya kan? Nah, berarti si anak itu akan merasa dia bersalahnya dengan perbuatannya, sehingga ibunya akan sedih. Nah, itu juga adalah identitas gagal, dikarenakan tentunya dia akan merasa kurang percaya diri nantinya. Ada tekanan psikologis yang dia alami, ya, ibu dan bapak, ada tekanan psikologis yang dia alami, sehingga dia akan merasa sedih dan merasa bersalah dengan perbuatannya. Nah, begitu, ya. Itu adalah tindakan posisi kontrol ibu dan bapak guru seandainya ingin mendisiplinkan anak dengan cara yang demikian. Ada lagi ibu dan bapak, kita sebagai ibu dan bapak guru memperlakukan anak itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman berarti kita berbicaranya begini. Nah, kamu kesiangan terus. Ya. Apakah berarti kamu sudah mengecewakan saya sebagai wali kelas kamu, gitu kan ya. Awas ya, jangan seperti itu. Nah, bahasa-bahasa itu berarti kita sudah memperlakukan anak didik kita itu seperti teman kita dengan ces, gitu kan. Awas ya, kamu jangan gitu lagi besok-besok. Nah, memang rasa persahabatan itu bagus ya. Di sisi lain, tetapi efek lainnya juga akan timbul jika guru lain yang bersikap demikian itu tidak akan kata Sunda nama tidak akan diikuti, tidak akan digugu. Selain ibu wali kelasnya yang melakukan itu, kalau sama guru yang lain tidak akan nurut, dikarenakan dia temannya itu adalah wali kelasnya, gitu, ya. Terus juga timbul permasalahan lain, si anak itu tidak akan
menghormati ibu gurunya. Dikarenakan dia temenan gitu, kayak teman gitu ya sifatnya. Nah, itu mungkin ada sisi positif dengan sisi negatifnya kalau kita memperlakukan si anak itu seperti teman. Ada lagi Bu, ada posisi kontrol yang lain adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau, nah itu memang lebih baik dibandingkan dengan yang 3 itu. Tentunya kita membuat kesepakatan kelas dengan konsekuensinya. Jika kamu kesiangan beberapa menit, gitu kan, konsekuensinya kamu lari 10 keliling di lapangan olahraga. Tetapi yang membuat kesepakatan itu adalah bukan gurunya, tetapi adalah peserta didik sendiri. Dia yang yang memberikan kesepakatan dengan konsekuensinya. Sehingga dikala ada salah satu anak yang melanggar peraturan itu, dia langsung otomatis melakukan konsekuensi. Nah, peraturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas itu menjadikan pemantau, gitu kan? Tanpa ibu harus menyuruh, dia sudah melakukan itu. Sehingga posisi ibu adalah sebagai pemantau di situ, ya. Nah, ada Bu, satu sebagai posisi kontrol yang terbaik adalah ibu dan bapak itu harus bersikap sebagai seorang manajer. Kalau seorang manajer itu apapun yang dilakukan oleh si anak itu harus butuh klarifikasi. Ditanyakan dulu kenapa anak ini kesiangan, gitu kan? Ditanyakan dulu, oh Bu, saya kesiangan dikarenakan saya harus bantu orang tua dulu sebelum ke sekolah. Oh, kenapa? Kok bisa seperti itu? Dikarenakan ibu saya sakit sebelumnya. Oh, kalau begitu, apakah ada cara lain tidak supaya kamu tidak kesiangan? Apakah di rumah itu ada pembantu atau bagaimana? Nah, itu harus diklarifikasi dulu oleh seorang pendidik sehingga anak itu kenapa bisa melakukan itu. Ya. Nah, nanti solusinya juga bukan ibu dan bapak guru yang mengasih solusi, tetapi dari dia sendiri. Bu, besok saya tidak akan kesiangan lagi dikarenakan saya harus bangun lebih pagi dan saya harus ngurus atau merawat dulu ibu saya, harus memberi makan ibu saya dulu sebelum jam 7 sehingga jam 7 saya sudah beres melakukan tugas saya sebagai anak berbakti pada ibu dan setelah itu saya bisa berangkat ke sekolah dan saya tidak akan kesiangan lagi. Nah, itulah jawaban yang kita inginkan, bukan kita sebagai penghukum tadi. Kalau kita sebagai penghukum, tentunya efeknya tadi yang ibu dan yang teman ibu lakukan dan akibatnya akan seperti itu. Ya, orang tua protes dan sebagainya dikarenakan posisi kontrol teman ibu itu adalah sebagai seorang penghukum. Dan hindari itu dikarenakan itu adalah identitas gagal yang sepertinya tidak perlu dilakukan oleh seorang pendidik. Ambillah posisi kontrol dari ibu dan bapak guru dan dimanapun berada sebagai seorang posisi kontrol manajer karena itulah sebagai posisi kontrol yang sangat bijaksana untuk sebagai seorang pendidik. Mungkin itu Ibu dan Bapak mudah-mudahan bisa membantu Ibu dan Bapak ya dalam menangani sebuah permasalahannya itu. Mungkin itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan berbagi praktik baik saya bisa membantu dan mencerahkan Ibu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Budi, apakah masih ada atau bagaimana? Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Bapak Ibu? Ya kalau tidak ada Bapak Ibu. Ya kalau tidak ada, mungkin dari Pak Jajang ada kata penguat atau penutup, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Sepertinya Pak Budi ada gangguan sinyal lagi.
Baik Ibu dan Bapak, mungkin ini statement dari saya. Dengan pembelajaran emosional, sosial emosional ini mudah-mudahan bisa membantu Ibu dan Bapak dalam melaksanakan kewajiban Ibu dan Bapak sesuai dengan tupoksi Ibu dan Bapak sebagai Ibu dan Bapak guru. Saya minta tolong layani peserta Ibu dan Bapak, peserta didik Ibu dan Bapak itu seperti yang tadi maksud pendidikan dari KHD adalah junjung tinggi kebahagiaan setinggi-tingginya peserta didik kita, layani dengan maksimal sekuat tenaga Ibu dan Bapak untuk supaya pengelolaan atau kesejahteraan si anak tersebut mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak. Juga tidak lupa saya sampaikan juga bahwa Ibu dan Bapak itu harus selalu melayani peserta didik itu dengan ikhlas dan juga berpihak kepada siswa. Hanya itu saja mungkin closing statement dari saya. Permintaan maaf saya selama saya membersamai Ibu dan Bapak, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya buat Ibu dan Bapak, saya mohon dimaafkan gitu kan. Apabila tingkah laku saya juga dalam menyampaikan sesi webinar ini juga kurang berkenan daripada Ibu dan Bapak, saya mohon maaf. Sekali lagi mungkin akhirul kalam sebagai penutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi webinar yang lainnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jajang. Sama-sama Ibu dan Bapak. Mungkin Terima saya kasih, Pak Jajang. Duluan itu ya Bu dan Bapak ya. Live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Izin ya Bu Bapak. Sukses terus.